Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Juanda Arianto dengan mata pelajaran TIK untuk kelas 7 ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pelajaran kali ini yaitu dengan pokok bahasan yaitu masih dengan Microsoft Word ya. Untuk yang pertama kita akan belajar menu bar di bagian home. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu kita mulai pelajaran kali ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat dan mudah dipelajari dan berguna bagi kita semua. Amin. Pertama, kita buka dulu Microsoft Word-nya, bisa melalui shortcut Microsoft Word seperti di gambar atau melalui Start menu ya. Seperti kita bahas sebelumnya, kita menggunakan shortcut menu. Nah, ini dia tampilannya. Kita akan belajar di menu bar di bagian home ya. Sini ada clipboard, kemudian font, kemudian paragraf, ada style dan editing. Nah, kita masukkan dulu teksnya ya. Terserah kalian mau ketikkan apa atau ceritakan apa. Di sini saya sudah punya teksnya ya. Pertama kita akan coba buat yang ini. Kita akan menggunakan di bagian clipboard, ada cut, copy, paste, format painter ya. Nah, kita akan coba untuk yang cut, copy, dan paste yang sering kita gunakan ya. Sebelumnya kita misalkan nih kita mau gunakan yang cut, ada copy dulu ya. Kita copy, kita bisa blok dulu bagian yang ingin kita copy, kemudian klik kanan, kemudian copy, atau kita blok dulu bisa menggunakan Ctrl C pada keyboard untuk mengcopy. Klik kanan, kemudian copy. Nah, setelah copy kita mau pastekan di mana nih ya? Mau ditempel di mana? Misalkan di sini ya. Kita bisa klik kanan, kemudian paste. Nah, misalkan kita akan menggunakan yang cut, kita cukup bagian ini kita hilangkan. Kita bisa menggunakan klik kanan kemudian cut, yaitu memotong ya. Bisa gunakan juga dengan di keyboard yaitu Ctrl X. Kita coba menggunakan kanan kemudian cut. Nah, maka akan hilang. Untuk bagian keyboard kita selesai ya. Kemudian ada bagian font. Nah, kita akan coba ubah bagian font ini ya, di paragraf ini menjadi Times New Roman. Nah, untuk ukuran fontnya kita rubah 11 jadi 13 ya. Kita bisa menggunakan glow font, kemudian untuk mengecilkannya menggunakan sink font. Nah, kita rubah menjadi ukurannya menjadi berapa? Kita rubah menjadi 12 ya, 14 atau 16 kita buat jadi lebih besar, kita buat jadi 16. Silahkan kalian implementasikan pada cerita yang Anda buat mau berapa ukurannya. Kemudian ini tadi untuk ini kan tadi untuk mengetahui besar kecilnya huruf kita harus blok dulu ya. Nah, untuk mengetahui jenis hurufnya kita harus klik di bagian hurufnya. Kita tahu jenisnya ini Times New Roman. Kemudian untuk yang ini jenis hurufnya Calibri dan ukurannya 11. Kita akan rubah ini menjadi ini dulu. Kita akan rubah ini menjadi jenis hurufnya Times New Roman. Kemudian kita akan buat bold, kita menggunakan bold atau bisa dengan Ctrl B. Kita aktifkan jadi bold. Kemudian kita akan coba ini kita buat menjadi miring ya. Kita
menggunakan italic atau bisa menggunakan Ctrl I. Aktifkan, maka jadi kan miring. Misalkan nih yang mau dibuat miring terus tebal miring, ini aja kita juga bisa jadi tambahkan bold, jadi miring juga tebal. Kemudian kita juga mau garis bawain juga bisa kita aktifin juga. Next yaitu untuk paragraf. Yang ini kita strike talk ya, kita tulisan yang dicoret biasanya ada kan. Nah, kita contohkan misalkan bagian ini nih, tentara Jepang, kita coret. Nah, bisa juga kita misalkan contohnya yang kita contohin selanjutnya yaitu subscript. Misalkan kita buat misalkan nih apa namanya X2. Nah, kita keduanya ini kita bisa taruh di bawah seperti gambar ya, kita buat subscribe yaitu dengan kontrol sama dengan. Nah, kita juga bisa menggunakan di sini buat seperti ini. Nah, maka akan seperti itu. Nah, untuk superscribe ya, jadi misalkan X pangkat berapa, misalkan X pangkat 9. Nah, 9-nya ini kita mau jadikan pangkat, bisa juga kita blok dulu, kemudian kita pilih superscribe. Nah, udah ya. Jadi, nah untuk selanjutnya yaitu menggunakan change case. Nah, change case di sini ada sentence case, ada lower case, up case, capital Edward, kemudian toggle case. Nah, untuk change case itu awal dari paragraf saja yang hurufnya besar, selebihnya kecil. Kemudian low case ini kecil semua, kemudian up case itu besar semua. Kemudian untuk capital Edward itu di setiap kata di dalam kalimat itu akan diawali dengan huruf besar. Kemudian toggle case yaitu di bagian awalnya saja itu hurufnya kecil, selebihnya besar. Sebagian di awal kata ya, itu kebalikan dari ini capital H word. Jadi ini kebalikannya ya. Kita akan coba praktikan yang sentence case. Kita paragraf yang ini ya, kita blok dulu, kita buat menjadi awal kita ini kan kecil semua ya, kita buat ini di awal kalimatnya aja, awal paragraf yang jadi huruf besar. Nah, maka H ini jadi huruf besar, selebihnya kecil semua ya. Kemudian paragraf selanjutnya kita akan buat menjadi kecil semua, jadi menggunakan lower case. Nah, maka di awal sampai akhir pun huruf kecil semua. Kemudian kita gunakan untuk besar semua ya. Ini untuk paragraf ini kita coba buat besar semua, yaitu upper case. Nah, jadi ya, jadi besar semua. Kemudian kita akan setiap di awal kata itu huruf besar. Misalkan ini peristiwa Rengas Dengklok, ini besar semua ya, kita buat di awalnya aja yang besar. Nah, maka di bagian P, kemudian R, kemudian ini enggak ada spasi ya, kita blok lagi, kita buat. Nah, maka P, R, dan D ini otomatis akan menjadi huruf besar, lainnya menjadi huruf kecil. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan toggle case, yaitu di bagian awalnya aja yang kecil, kemudian yang lainnya besar setiap kata ya. Kita coba, kita blok dulu, kita kemudian aktifkan toggle case. Nah, maka di awal dari setiap kalimat nah dipisahkan tanda koma seperti ini, maka akan lebih acak ya. Nah, ini di awalnya saja, kemudian ini di awal kata, nah ini juga di awal kata. Kemudian kita akan gunakan mewarnai ya. Misalkan kita kasih warna ini,
kita kasih warna hurufnya menjadi warna apa? Kita warna merah ya, biar kelihatan. Terus kita juga bisa kasih backgroundnya, kita blok dulu ini ya untuk memberi warna setiap tulisan tadi. Jadi di belakang tulisan tadi bisa kita kasih warna, misalkan kita kasih warna hijau. Nah ini tapi kan alasnya, kanvasnya atau misal kita sebut sebagai kertasnya masih putih ya, kita juga bisa warnai, nanti kita warnai ya. Nah selanjutnya untuk kita coba kita gunakan di bagian paragraf, yaitu bullet numbering, yaitu pertama kita bullet ya, kita buat yang mau buat bullet dulu kan, ini kita buat aktifin dulu, misalkan kita mau pakai yang centang ini, nah maka akan otomatis centang. Atau misalkan kita buat nih, kita mau centang di sini tapi kan belum kosong, kita belum tahu mau dicentang apa enggak, kita aktifin ini, maka akan nambah. Misalkan kita tulis nama, kemudian kita enter, kita juga masih akan enter, akan checklist, kemudian alamat, selanjutnya seperti itu ya. Kemudian untuk penggunaan nomor, misalkan kita nomor juga di sini kita gunakan numbering, kita aktifkan, kemudian kita pilih yang mana, kita yang ini ya. Contoh misalkan alamat sekolah, kemudian kita enter, maka akan urutannya menjadi nomor 2. Ayo hidup sehat, seterusnya bisa menggunakan nomornya menggunakan numbering. Kita juga bisa memilih modelnya yang mana. Kemudian kita akan misalkan nih dalam nomor 1 ini bisa ada isinya nih, jadi A atau apa, kita bisa menggunakan current list, misalkan kita buat yang ini, misalkan sekolah saya di rumah, kita blok, kemudian kita pakai yang ini. Nah otomatis akan jadi ini sebagai nomor 1, ini juga bisa ini A nya ya, A nya seperti ini aja. Menjadi submenunya dia ya. Nah jadi seperti ini, jadi ketika di enter pun dia akan nambahin 2, misalkan dari submenu dia saya di rumah, saya sedang bermain, kemudian dan bla bla bla. Kita juga sudah menggunakan itu ya. Kemudian kita akan coba buat ini dari semua paragraf yang kita buat ini, kita menggunakan yang alignment tag left, jadi rata kiri, jadi di bagian kiri rata semua sedangkan yang kanan enggak. Nah kita akan coba rubah untuk lebih rapinya, misalkan kita akan menggunakan rata untuk center, yaitu rata tengah. Kita blok dulu, kita aktifkan rata tengah, kemudian kita bagian rata kanan, ini rata kiri ya, kita buat rata kanan, maka yang kita pilih yang alignment tag right, atau bisa menggunakan CTRL plus R di bagian keyboard ya. Untuk ini kan masih rata kiri ya, kita buat menjadi rata kanan kiri, kita pilih just TV. Nah maka ke kanan kirinya akan berubah ya. Nah untuk ini jaraknya berapa, ini jarak antara tulisan yang di atas sama bawahnya bisa kita sedikit jauhkan. Caranya yaitu dengan menggunakan line spacing, kita bisa gunakan, misalkan ini jaraknya dari sekarang yaitu 1,15, kita buat 2,0 supaya lebih jauh ya. Nah, maka akan lebih jauh. Kemudian di bagian ini nih kita mau lebih dekat lagi, kita buat 1,0. Nah, jadi antara yang ini sama yang bawah
itu beda. Kemudian kita akan mewarnai kertasnya, misalkan kertasnya di bagian ini, bagian tertentu nih, kita akan warnai jadi warna hijau. Bisa aja kita pilih warna hijau. Next, ini kemudian di bagian style kita bisa milih stylenya seperti apa, atau kita menggunakan tanda panah ini kemudian style set, kita bisa pilih yang mana. Kemudian ada fontnya, kita pilih yang mana juga, terserah kita, selera kita, sesuai kebutuhan. Kemudian pemilihan warnanya juga lebih mudah, kita pilih di sini. Misalkan kita gunakan yang ini. Jadi kita terapkan stylist ini, kita taruh di mana yang akan kita buat. Misalkan pada bagian ini nih, paragraf ini, kita cukup taruh kursor aktifnya di sini, kemudian kita pilih bagian mana. Misalkan kita mau buat jadi seperti ini, kita cukup klik, nah maka kan jadi berubah seperti ini ya. Next, kemudian di bagian editing, ada select, reflect, kemudian find. Find yaitu untuk mencari kata atau kalimat, kemudian reflect untuk mengganti, select yaitu untuk memilih. Kita bisa select di bagian, nah kita ini disebut juga select, yaitu memilih bagian. Kemudian reflect, misalkan nih kita belakang ini kita akan ganti ya, kita caranya reflect. Nah misalkan di sini ada belakang, kita akan ganti menjadi belalang. Kita reflect, ya salah, belakang huruf besar ya, kita reflect coba. Nah ini kan ini ditunjukkan pada bagian ada belakang ya. Kita misalkan reflect menjadi belalang, nah maka kan berubah jadi belalang. Ini nggak kelihatan ya. Nah kan ini kita belakangi ya, kita coba ubah belakangi menjadi belalang hijau misalkan. Reflect, belalang aja deh, belalang, kita reflect, yes. Nah maka akan berubah menjadi belalang. Oke. Kemudian misalkan ada berapa banyak nih, misalkan kita mengubah 17, kata-kata 17 biasanya ada kan ya, kita cari dulu. Nah ini 1945, kita coba Ctrl V, kita akan ganti 1945, kita akan jadi ganti tahun 2020, kita ganti. Oke, yes, dan reflect. Nah maka akan diganti menjadi 2020. Kemudian nah kita ditunjukkan lagi nya ada 1945 lagi, yang mau diganti nggak? Kalau misalkan mau diganti sebanyak apapun yang ada di dokumen kita 1945 nya, kita akan ganti, coba ganti semua, kita reflect all. Kemudian masih ada 2 lagi nih yang mau diganti, kita klikkan yes. Kemudian sudah diganti 2, ada 7 yang diganti dari total semuanya, maka akan semua yang tadi ada tulisannya 1945 jadi diganti 2020 nih, 1. Kemudian mana lagi, ini 2, 3, 4, nah kita 5, kita cari, pasti banyaknya ada 7. Nah itu tadi sedikit pembelajaran pada pertemuan kali ini di menu bar di bagian home. Mungkin selanjutnya kita akan bahas insert, page layout,
reference, smiling, review, dan view. Sekian pertemuan kali ini. Silakan Ananda semua pelajari di rumah. Yang ada laptop atau komputer bisa dicoba, bisa dipelajari, bisa menuliskan surat untuk ibu, bapak, atau ayah, atau teman, sekedar sembari belajar ya. Jika bingung bisa kita tanya jawab via WA. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Karena kita tadi diawali dengan berdoa, maka kita tutup pelajaran kali ini dengan berdoa, melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.